Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Wawan Angga Saputra. Saya jurusan Tadris Matematika semester 8. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Bimbingan Orang Tua dan Fasilitas Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa. Latar belakang masalah. Setelah saya sebagai peneliti melakukan observasi awal pada MTSS Tanah Kampung, saya melihat hasil ujian semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Rendahnya hasil ujian matematika siswa kelas 7 dan 8 pada tahun ajaran 2020-2021. Hal ini yang membuat saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penggalian lebih dalam terhadap masalah tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa orang, yaitu dilakukan oleh Nofrianti, Sanjaya, Jannah, dan Irfan, di mana Nofrianti dia mengatakan bahwa rendahnya hasil belajar siswa disebabkan oleh kurangnya bimbingan dari orang tua. Hal ini juga senada dengan yang dikatakan oleh Sanjaya, di mana Sanjaya mengatakan bahwa bimbingan orang tua sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Tetapi hal tersebut berbeda dengan yang dikatakan oleh Jannah di dalam penelitiannya. Dia mengatakan bahwa tidak tersedianya fasilitas belajar yang lengkap menjadi salah satu faktor kurangnya hasil belajar matematika siswa. Hal ini juga senada dengan yang dikatakan oleh Irfan dalam penelitiannya dalam jurnalnya, yaitu hasil belajar yang baik juga ditentukan oleh tersedianya fasilitas belajar yang lengkap. Sehingga dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, sehingga saya sebagai peneliti tertarik untuk meneliti dengan menggabungkan judul yaitu Pengaruh Bimbingan Orang Tua dan Fasilitas Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa. Rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara bimbingan orang tua dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika siswa? Tujuan dari penelitian untuk melihat pengaruh bimbingan orang tua dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika siswa. Manfaat penelitian bagi siswa agar lebih bisa menjalin komunikasi dengan orang tua serta agar lebih memanfaatkan fasilitas belajar yang ada di sekolah sehingga dapat membantu dalam meningkatkan hasil belajar matematika yang baik. Yang kedua, bagi guru adalah sebagai bahan pertimbangan tentang penggunaan fasilitas belajar yang tepat untuk digunakan di setiap materi pelajaran yang akan diajarkan. Bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan untuk pengadaan sarana dan prasarana belajar siswa. Bagi peneliti, dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar lebih dikembangkan penelitian ini menjadi lebih luas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kajian teori. Adapun yang menjadi kajian teori di sini adalah indikator bimbingan orang tua, yaitu pemahaman. Yang dimaksud dengan pemahaman di sini adalah membantu siswa agar lebih memiliki pemahaman terhadap diri, lingkungan, pekerjaan, dan norma agama. Preventif. Di mana preventif di sini adalah upaya orang tua untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya mencegahnya supaya tidak dialami oleh siswa. Pengembangan. Pengembangan yang dimaksud di sini adalah orang tua senantiasa berupaya untuk menyediakan tempat belajar yang baik serta kondusif dan mengasihi perkembangan siswa. Perbaikan. Yang dimaksud dengan perbaikan di sini adalah fungsi bimbingan yang bersifat kuratif. Penyaluran. Yang dimaksud penyaluran di sini adalah fungsi bimbingan dalam membantu individu memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan dan program studi, dan menetapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, dan keahlian. 6. Penyesuaian. Penyesuaian di sini adalah fungsi bimbingan dalam membantu individu agar dapat menyesuaikan secara dinamis, konstruktif terhadap program pendidikan, peraturan sekolah, dan norma agama. Yang kedua, yaitu indikator fasilitas belajar, ruang sekolah.
Ruang sekolah ini salah satu syarat untuk dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan adalah sebuah ruangan yang dibuat terpisah dengan ruangan lainnya. Sebuah ruangan perpustakaan berisi informasi yang dapat dibaca dan juga tempat untuk mencari buku-buku sumber pembelajaran, peralatan dan perlengkapan. Peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar harus memiliki peralatan yang lengkap supaya tercapai tujuan dari pembelajaran. Akses internet, di mana saat sekarang ini internet menjadi salah satu kebutuhan di dalam sistem pembelajaran, karena dengan internet kita bisa mengakses pembelajaran di dalam internet. Metode penelitian. Jenis penelitian yang saya lakukan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian regresi linear berganda, di mana model regresi linear berganda ini dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Populasi dari penelitian yang saya lakukan adalah siswa kelas 7 A dan B dan siswa kelas 8 A dan B MTS Tanah Kampu. Sedangkan sampel, saya mengambil sampel dua lokal, yaitu lokal kelas 8A dan 8B, yaitu sebanyak 30 siswa MTS Tanah Kampu. Metode pengumpulan data, saya menggunakan metode angket dan metode tes. Dan metode tes itu terbagi atas dua, yaitu post test, di mana post test ini tes yang dilakukan di awal, sedangkan pretest tes yang dilakukan di akhir. Uji hipotesis. Pada uji hipotesis saya melakukan uji yang pertama, yaitu uji regresi linear sederhana, dan yang kedua uji regresi linear berganda. Itulah sepintas atau seulas tentang penjelasan presentasi proposal saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.